Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tentang pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja guru di Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat. Proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar psikologi yang dibimbing oleh Bapak Rizky Putra Santosa, MSI. Oke, langsung saja pada bab 1 yaitu pendahuluan atau latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi dan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kooperatif sekelompok orang di dalamnya, sehingga suatu organisasi perlu mengetahui bagaimana cara mengelola sumber daya manusia seoptimal mungkin. Pencapaian tujuan organisasi dan kemampuan bersaing suatu organisasi tergantung pada baik dan buruknya program pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh organisasi. Salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yaitu pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kerja, kepuasan kerja, dan motivasi kerja. Handoko dikutip oleh Sutrisno pada tahun 2012 mengungkapkan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan dapat bekerja dengan baik dan penuh semangat. Sedangkan karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul sikap atau tingkah laku negatif seperti menurunnya kinerja, membolos, berhenti dari perusahaan atau organisasi. Demikian pula dengan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, di mana sumber daya manusia yakni tenaga pendidik atau tenaga kependidikan merupakan ujung tombak dari keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda tentunya memberikan berbagai jenis kompensasi, baik kompensasi finansial maupun kompensasi non-finansial. Tentunya dengan pemberian kompensasi tersebut, pengurus yayasan berharap bahwa pemberian kompensasi ini berdampak positif dalam bentuk peningkatan kepuasan kerja dan kinerja bagi seluruh karyawan atau guru. Kondisi kepuasan kerja yang tinggi akan membuat karyawan atau guru mengupayakan usaha lebih untuk memberikan semua kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi, jika indikasi-indikasi dari tingkat ketidakpuasan kerja masih muncul, maka hal tersebut menjadi suatu masalah yang bisa merugikan organisasi. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk-bentuk dan pelaksanaan kompensasi yang berlaku bagi guru di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kompensasi dengan kepuasan kerja guru di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk dan pelaksanaan kompensasi yang berlaku bagi guru di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh kompensasi dengan kepuasan kerja guru diniyah di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan kondisi ideal yang harus dicapai. Hal ini karena sikap dan kepuasan karyawan terhadap segala aspek lingkungan kerja akan mempengaruhi sikap perilaku dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Apabila karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka karyawan tersebut akan mencapai kepuasan dalam bekerja. Menurut Robbins pada tahun 2002, kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan sikap kepuasan tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja.
Dan seseorang yang tidak puas terhadap pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap hal tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Robin pada tahun 2002. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menantang. Kemudian ada penghargaan yang sesuai. Penghargaan yang sesuai ini atau yang disebut dengan kompensasi yang saya jadikan variabel bebas. Kemudian yang ketiga ada kondisi lingkungan kerja yang mendukung. Yang keempat hubungan interpersonal. Sedangkan menurut Hisbuan pada tahun 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu balas jasa yang adil dan layak, kemudian penempatan yang tepat dan sesuai keahlian, kalau guru ya mengajar, kemudian berat atau ringannya pekerjaan, suasana dan lingkungan pekerjaan, kemudian peralatan yang mendukung, kemudian sikap pemimpin dan kepemimpinannya atau gaya kepemimpinannya, kemudian ada sifat pekerjaan monoton atau tidak. Menurut Braithwaite dan Roth dalam Istijanto pada tahun 2005, dampak yang ditimbulkan dari kepuasan kerja yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur kepuasan kerja karyawan adalah yang pertama yaitu merasa tertarik pada pekerjaannya, kemudian yang kedua merasa nyaman bekerja, yang ketiga memiliki antusiasme yang tinggi, kemudian memiliki peluang untuk maju. Kemudian ada teori kepuasan kerja. Menurut Rifai pada tahun 2004, ada beberapa teori kepuasan kerja yang cukup terkenal. Yang pertama ada teori ketidaksesuaian, ada teori keadilan atau equity theory, kemudian ada teori dua faktor Herzberg, pada teori dua faktor atau Herzberg ini ditemukan oleh Friedrich Herzberg pada tahun 1959. Dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya ras atau rasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaan, yaitu faktor pemeliharaan dan faktor pemotivasian. Faktor-faktor pemeliharaan terdiri dari kebijakan perusahaan dan administrasi, hubungan interpersonal dengan rekan kerja, hubungan interpersonal dengan atasan, dan tentunya juga ada gaji atau kompensasi. Kemudian ada keamanan kerja, kondisi kerja. Faktor-faktor motivator terdiri dari prestasi, penghargaan, kenaikan pangkat, pekerjaan itu sendiri, dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada pengaruh kepuasan kerja. Hal-hal yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Robin antara lain yaitu kepuasan kerja juga berpengaruh terhadap produktivitas, kemudian terhadap ketidakhadiran atau absentisme, kemudian ada keluarnya pekerja, kemudian ada respon karyawan tidak puas. Menurut Robin pada tahun 2006, ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan dalam sejumlah cara, yaitu dapat dilihat dari perilaku exit atau keluar, aspirasi, kemudian kesetiaan, dan pengabaian. Oke, untuk tinjauan teori yang selanjutnya yaitu ada teori kompensasi. Kompensasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh organisasi sebagai bentuk penghargaan bagi karyawannya. Kashmir pada tahun 2017 memaparkan pengertian kompensasi ialah satu bentuk balas jasa untuk karyawan berupa keuangan yang diberikan oleh perusahaan. Adapun pendapat Sutrisno pada tahun 2009 bahwa kompensasi ialah seluruh bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan layak dan adil, baik itu berupa uang ataupun bukan uang.
untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, berdasarkan pemaparan definisi kompensasi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kompensasi ialah bentuk penghargaan atau balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan atau guru terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian kompensasi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu seperti kinerja, produktivitas kerja, kesediaan membayar, permintaan tenaga kerja, serikat kerja, undang-undang, serta peraturan yang berlaku. Menurut Sinambela pada tahun 2017. Selanjutnya, Sutrisno pada tahun 2009 memaparkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi ialah tingkat biaya hidup, tingkat kompensasi perusahaan lain atau tingkat kompensasi dari organisasi lain, kemampuan perusahaan atau kemampuan organisasi, jenis pekerjaan dengan melihat besar kecilnya tanggung jawab, dan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, kemudian lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh antara kompensasi terhadap kepuasan kerja. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Apa itu deskriptif asosiatif? Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, kemudian analisis data bersifat kuantitatif atau menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hipotesisnya tadi yaitu adakah pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kinerja guru dunia. Kemudian tempat penelitian. Objek penelitian ini adalah tenaga pendidik yang berstatus sebagai guru tetap dunia yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 23 responden dengan menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah populasi sebanyak 23 orang. Jadi karena populasi ini kurang dari 30, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 23. Karena populasinya juga kurang dari 30 yaitu sebanyak 23 orang. Kemudian ada jenis data dan sumber. Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara survei dan angket. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seperti dari melihat literatur, jurnal-jurnal yang telah diterbitkan. Kemudian ada metode pengumpulan data. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode survei, di mana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 21 butir pertanyaan dengan indikator upah, gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitas itu mewakili variabel kompensasi, kedisiplinan moral kerja, dan turnover mewakili indikator kepuasan kerja. Setiap indikator diwakili oleh 3 butir pertanyaan yang telah diuji validitas serta reliabilitasnya terlebih dahulu. Dalam perhitungan scoring digunakan skala Likert. Pengertian skala Likert menurut Sugiono yaitu skala pengukuran Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel dapat diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Nah, kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak dalam menyusun item-item instrumen
yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Kemudian jawaban setiap item dengan menggunakan skala Likert mempunyai gradasi yang sangat positif sampai dengan yang sangat negatif. Ada 5 poin dan dengan bobot masing-masing. Untuk jawaban 1 itu untuk jawaban tidak setuju. Kemudian tidak setuju memiliki bobot nilai 1, mohon maaf. Kemudian 2 untuk menjawab kurang setuju memiliki bobot 2. Untuk jawaban cukup setuju memiliki bobot 3. Dan untuk jawaban setuju memiliki bobot 4. Sedangkan untuk jawaban sangat setuju atau SS memiliki bobot 5. Nah, setelah dilakukan metode pengumpulan data, kemudian langkah selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial atau statistik non-parametrik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel dan memperkirakan persentase unit variabel. Ya, jadi tadi variabel bebasnya itu kompensasi dan variabel terikatnya yaitu kepuasan kerja. Kemudian uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisiensi korelasi Rank-Spearman. Korelasi Rank-Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikan hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel dihubungkan berbentuk ordinal menurut Sugiono pada tahun 2012. Di koefisien korelasi Rank-Spearman ini digunakan untuk mencari hubungan. Tadi untuk mencari hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja. Kemudian setelah diketahui bagaimana signifikasi pada korelasi tersebut, maka dilakukan pengujian koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja yang dicerminkan dalam bentuk besarnya presentase dari hasil yang didapatkan yang dihitung dengan menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Maka di sini adalah lambang untuk menunjukkan koefisien determinasi dan R adalah lambang koefisien korelasi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.